أتاه إبراهيم سريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعد علي وابنه مسبطان فضلهم جالي فزينب بعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة نية ميمونة ورملة هند وزينب جويرية للمؤمنين أمهات مرضية أمه وعباس كان أحمده صفية كالرقي وقتل يدين من مكة ليلا لقدس يدور وبعد إسراء عروج للسماء أن ترى النبي ربا كلم من غير كيف والحصار فرض عليه خمسا بعد 50 فرض بلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء صديق بتصديق له وبالعروج وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نظيم تلك آمد المرزوق للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلام على النبي خير من علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قال أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لأي غد جمال سميتها عقيدة العوام من واجب تمام. الحمد لله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجليل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالخير الجزيل وصلى الله وسلم على سيدنا ولنا محمد الهادي بإذن الله إلى سواء السبيل وعلى آله وأصحابه في كل غدو وأصيل أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمامين الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari kita dapat berkumpul kembali mengadakan majelis ta'lim di antara salat maghrib dan isya ini. Sambil kita menunggu isya, kita bermajelis ta'lim, maka dengan niat kita menunggu isya, kita dianggap sedang salat. Pahala salat terus-menerus dicatat kepada kita karena kita sedang menunggu-nunggu waktu salat isya berjamaah. Ditambah lagi dengan mengadakan majelis ta'lim ini, maka tentulah berkali-kali lipat nilai-nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita. Semoga diterima oleh Allah dan diridhoinya selalu, dan kita dicatat sebagai orang-orang ahlul istiqamah yang mereka itu para penuntut ilmu yang disaksikan Nabi sebagai orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengetengahkan pembahasan tentang keistimewaan Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Hadis ini terdapat dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dan diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, orang Madinah daripada kabilah Khazraj. Beliau ini sahabat yang sering ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan ketika perang Badar beliau tidak bisa ikut karena ada suatu hal berbakti dengan orang tua. Dan banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Sayyidina Jabir. Di antaranya Allah Ta'ala menghidupkan orang tua Jabir yang beliau mati syahid. Lalu waktu itu mati syahidnya di perang Uhud. Lalu Nabi kita SAW diberikan kabar Allah Ta'ala menghidupkan orang tua Jabir yaitu Abdullah hingga dapat dipandiri. Lalu Nabi pandir lawan Abdullah abahnya Jabir. Lalu ditakuni, ikam ini sudah diberi Allah Ta'ala pahala mati syahid, adakah lagi sesuatu yang ikam inginkan? Ikam ini sudah mendapat suatu nilai pahala yang besar, benar. Mati syahid, arti syahid disaksikan malaikat, orang itu terbebas daripada siksa kubur. Maka tentulah dia akan masuk surga nantinya. Adakah lagi keinginanmu selain pada itu? Ada aja. Nah, kenapa ya Rasulullah, wahai Abdullah, ulun jakanya kawa minta dihidupakan kembali ke dunia. Imbah napa hidup ke dunia supaya ulun perang pulang melawan orang kafir dan mati syahid untuk kedua kalinya. Artinya paling gana pahala nih syahid jakanya kawa 2 kali lipat dapat. Hidup pulang ke dunia, dibunuh orang pulang mati syahid. Artinya berperang di jalan Allah sampai gugur. Nah, itu. Lalu Nabi mengisahkan kepada para sahabat kepada besarnya pahala mati syahid. Kemudian cerita yang lain lagi, Jabir ini nang menjamu Rasulullah waktu perang Khandaq. Nabi nang sini kalaparan bersama para sahabat, lalu Jabir keseruan oleh anak menjamu Nabi. Ternyata jamuan nang memayu orang 10, kawa makani orang nang ratusan. Mayu soalnya ini mukjizat Nabi terjadi di rumah Jabir, di pancinya atau di kualinya Jabir. Beliau memberikan hadis sampai 1540. Banyak benar hadisnya dari Nabi. Jadi mengatakan, jadi masuk sahabat nang penghafal hadis Nabi. Wafatnya Sidin di kota Madinah setelah beliau tua dan tunanetra. Karena umur Sidin itu sampai 94. Nah, umur Sidin sampai 94.
Nah, di antara keistimewaannya Sidin ini kan jadi panjang umur. Nabi itu kisahnya pernah Sidin kan lawan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain itu bungah lah Nabi kan Jabir taburung bilang atau taburung para ahli Nabi. Kisah-kisah Nabi lawan Jabir, Jabir lah. Ini cucuku, anakku nih. Nabi kan yang cucu itu anak lah. Anakku Husain nih karena ada bisi anak. Di hari akhirat tuh karena dipanggilnya malaikat. Wahai manusia, ayuhan nas, liyakum Zainul Abidin. Wahai orang-orang, hendaklah orang yang bergelar Zainul Abidin berdiri. Fayaqumu ibnu waladi hada. Lalu jar Nabi, karena anaknya si Husain ini nang bangun, nang berdiri itu dipanggil orang Zainul Abidin. Siapa? Yaitu Bangaran Ali. Jadi Husain bisa anak Ali kan, Ali ini bagian dari Zainul Abidin. Di hari akhirat karena dipanggil orang dan dia berdiri, artinya dimuliakan kan, dihormati orang, diumumkan orang dan hari yang orang banyak. Nah, karena pulang Ali itu si anak pulang, anaknya Ali itu karena ngarannya sama ngaran aja Nabi dan bergelar Bakir. Arti Bakir itu kan orang yang membelah ilmu. Nah, saking banyaknya ilmu tuh dibelah itu kan puas mendapatkan ilmu. Karena bila kamu tatamu lawan Muhammad itu sampaikan salamku. Berapa nih? Husain itu cucu, Ali itu buyut, anaknya buyut apa? Intahkah? Cicit deh. Nah, cicit. Nah, ini cicitnya Nabi nang Bangaran Muhammad Al-Bakir. Karena ikan melihat tamu lawan cicitku itu sampaikan salamku lah. Insyaallah ya Rasulullah. Nah, itu tak sepanjang umur Jabir nih. Sampai berumur 94. Jadi ketika Sayyidina Husain melahirkan Ali Zainul Abidin, wafat Sayyidina Husain, lalu Ali Zainul Abidin, Sidin diam di kota Madinah. Diam di kota Madinah Sidin. Sampai Sidin tuha anak pulang Muhammad. Jadi waktu itu Ali Zainul Abidin ini mengilangi Sayyidina Jabir. Kenapa? Karena sahabat Nabi banyak wafat sudah. Banyak matian sahabat Nabi sudah. Jadi masih hidup. Panjang benar kan umur 94. Nah, lalu Sayyidina Ali Zainul Abidin mengilangi Sayyidina Jabir. Nah, sahabat Nabi nih, ada kemuliaannya kan pernah berjumpa dengan Nabi. Sudah napa kada melihat lagi nih Sayyidina Jabir. Membawa anak, anggaplah 7 tahunan anak Sayyidina Muhammad Bakir tadi. Nah, lalu Assalamualaikum warahmatullahi siapa? Ulun Ali bin Husain binti Fatimah. Oh, ya Rasulullah. Pabuyutnya Rasulullah. Ini buat dia orang bawa anak, siapa anak? Ini anaknya ulun ngarannya Muhammad. Nah, Sidin. Aku ingat dari Rasulullah bikin salam. Bila tetamu lawan cicitku, sampaikan salamku. Nah, ini Rasulullah lah. Assalamualaikum atau assalamualaikum dari Rasulullah untukmu. Nah, dijawab oleh Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Ibah itu kan lawas meninggal. Sayyidina Jabir tadi. Jadi kan hendak menyampaikan amanah Nabi, dipanjangkan Allah Ta'ala umur Sidin. Nah, Jabir bin Abdullah. Lalu hadis Nabi SAW ini memberitakan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, "U'titu khamsan." Ini Nabi berkata setelah habis perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi tulakan menuju ke Syam, ya Palestina lah, atau terus sana pada Palestina lagi punya daerah Syam. Palestina itu kan masuk ke daerah Syam. Nah, Nabi tulakan negeri Syam, ke Tabuk ngaranya. Nah, di Tabuk itu kada tamu lan musuh kada bani. Bikin pulang. Nah, lalu berucap Nabi ini. Musuh takutan. Lalu Nabi berkisah. Ini karena ada keistimewaan Allah berikan kepada Nabi. U'titu khamsan. Aku telah diberikan Allah Ta'ala 5 keistimewaan. Padahal banyak ada 5 lagi. 5 ini sekadar nang menjajakan menyampaikan waktu itu aja. Padahal banyak lagi lain pada ginto. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Seorang nabi pun tidak akan pernah
diberikan nang 5 macam itu. Artinya aku aja diberi Tuhan ini, nabi-nabi sebelumku kada dapat berataan. Ujar ulama ini sampai lebih 300 istimewa nabi ini tidak didapatkan pada nabi-nabi yang lain. Nah, lebih 305 aja sampai nabi waktu itu. Satu, nusir tubir ru'bi, aku ditolong Allah Ta'ala dengan munculnya rasa takut di hati musuh. Yuqdhafu fi qulubi adai. Jadi bilanya musuh itu mendengar kabar Nabi pacang datang menyerang, masih ratah syahrin atau syahrain, sebulan atau 2 bulan lagi Nabi itu sampai janjinya akan pacang menunti musuh nih. Maka musuh itu sudah kada karuan rasa. Nah, gelisah musuh nih. Nah, butuh tamu lagi gelisah deh. 2 bulan kita tamu, iya musuh ini sudah nyanyok dulu dah. Nah, hebatnya rasa itu haibah sedin itu nah, menakutkan kepada musuh. Nah, itu. Nah, jauh-jauhnya atau orang takutan dan Nabi. Dengar kabar pacang Nabi datang untuk menyerang. Karena Nabi ini kan seringnya perang itu menyerang musuh. Supaya seorang kada terganggu daerah seorang nih. Jadi serangnya musuhnya selesai. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan. Dan diberikan keistimewaan untukku dan untuk umatku. Jadi Nabi diberi turun ke umat orang. Kenapa? Bumi ini dapat dijadikan tempat sujud. Ada umat bahari bila hendak sembahyang harus tolak ke tempat ibadah. Ya kalau orang Kristen kemana? Ke gereja. Kalau orang Yahudi kemana? Ke sinagog, gitu kan? Nah, bila ke situ ada sembahyangnya. Kita hendak di rumah dasar aja, di tanah sembahyang. Ampar saja dah tuh kan. Kayak jangan dilihat kan. Punya kada ada najis dapat ya langsung kita berlukup di tanah itu. Malahan ujar Habib Umar, bila orang sembahyang langsung di tanah itu sidin menghilangkan pengaruh listrik yang karena di awak. Kita ini kan herannya listrik nih, listrik nah. Ini kan jadi listrik nih. Walaupun kadang langsung kontak ada aja artinya pengaruhnya awak kita nih. Tenaga listrik nih. Kita mencek HP itu kan. Nah, di kantong benda di HP, di tangan di kita japai. Kita kada kawas hari ini masih menjapai benda-benda yang dialiri listrik. Nah, itu memberikan pengaruh. Nah, maka ketika orang sujud itu menghilangkan pengaruh-pengaruh dari benda-benda listrik tadi. Artinya orang Islam itu kan sehat-sehat karena ini sembahyang. Nah, harat lagi Habib Umar kalau sembahyang langsung di tanah. Tanah tampar sejadah kan biang itu jadi cepat benar nih bumi ini menarik segala apa pengaruh-pengaruh listrik yang kena awak kita. Nah, sampai ke situ orang meneliti sudah. Jadi kita bebas sembahyang di mana hendak sah. Kalau bari kada kawak ada di masjid atau di tempat ibadah tadi. Nah, buat aturan sudah. Wa tahuran dan dapat dijadikan alat bersuci. Amun taburjur kada ada banyu kawa batayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah, maka siapa saja umatku nang tabulujur di mana kayaknya pas sampai waktu salat kada perlu mencari masjid, fal yusalli, silahkan dia salat. Amun ada wudu atau tayamum, yang ada wudu, kada tayamum, kada wudu tayamum. Karena kada tamu banyu, silahkan sembahyang di tempat situ juga. Kada perlu harus mencari masjid. Nah, nyamannya bener kita nih. Ajak umat bahari kan pokoknya kalau cari masjid. Adakah masjid di sini? Kada kawa ada di masjid sembahyang. Jadi nyari sembahyang di masjid itu tahu tangai kira lah kayak pernah mengkodonya pulang nah. Umat bahari. Yang ketiga wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan untukku dan umatku harta ganimah. Harta ganimah itu kan ketika kaum muslimin perang ada orang kafir, orang kafir itu kalah. Nah, maka hartanya itu harta ganimah, rampasan perang. Nah, itu
Amunnya harta kan dimiliki, amunnya manusia jadi budak. Ya biasa kalau orang perang itu kada boleh membunuh anak, bibini lah orang tua dan orang cacat. Itu Nabi itu peraturan sidin itu boleh. Jadi kan bila musuh kalah, maka kekanakan, bibinian, orang tua, orang cacat itu jadi budak bagi kaum muslimin. Tapi kada dipaksa masuk Islam, dikelola aja, digeduh bujur-bujur. Tapi karena sahabat Nabi ini kan orang-orang yang baik, didikan Rasulullah, akhirnya budak-budak yang digeduh ini masuk Islam tanpa dipaksa. Itu hebatnya bari. Nah, mungkin kita wahini misalkan orang Islam perang lah menang, kalau kan memperbudaklah musuh, awalah kira mendidik. Nah, saat mendidik dia bisa apa menghantam ke budak atau mengasah dan sebagainya. Ada orang bari diserpang akhlaknya harus benar bari. Jadi belajar aja kaum muslimin itu menang lah atas musuhnya, lalu dapat budak itu dikelola, digeduh begitu. Ada ini kan kita orang Islam ini terkadang kada bisa memberikan contoh yang baik pada orang sabalah atau kan, sehingga kadang kawa menjadi daya tarik mereka masuk Islam. Kalau umat bahari kayak apa? Bila berperang, menang sudah, maka harta musuh dikumpulkan, hanya disalukot. Disalukotnya kayak apa? Berdoa nabinya nih kan, berdoa ya Allah ini harta ganimah kami kumpulkan, kami serahkan apa ya untuk apa? Untuk dibinasakan. Nah lalu turun aja api, nah juga turun api dari langit membakar ke harta dihabis. Pernah jar Nabi kan umat dahulu tuh tontong perang, menang sudah kan, kumpulkan harta ganimah, karena dibakar, berdoa seorang Nabi nih supaya diturunkan api, kada mau turun apinya, apa salahnya nih? Nah, dapat wahyu kiralah dipadahkan oleh mereka. Ayo siapa di antara ikam ini nang korupsi? Ada nang korupsi ikam nih, kumpul, jangan ditaruhi anda sini. Ketahuan ikam korupsi, makanya apinya dimuturun karena ada korupsi ikam di sini. Nah pada wong kaya aja, kayak amas kayak kepala, nah kayak kepala amas menaruhi di antara pasukan perang tadi, andak di situ turun apinya. Nah, nyar, kawan hukum bahari itu kan ada kawan apa? Kada kawa kada dimusnahkan. Adik kita kan berubah tuh hukumnya, harta itu jadi milik kaum muslimin. Kemudian lagi yang keempat, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat khusus atau umum. Itu keistimewaan Nabi juga. Berarti para nabi-nabi yang lain itu dapat memberikan syafaat setelah Nabi kita SAW, atau mungkin mereka itu sebagai perwakilan Nabi juga kan, dapat memberikan syafaat. Nah, aslinya Nabi Muhammad juga memberikan syafaat. 5 nang syafaat Nabi itu 5 kelompoknya. Kelompok pertama adalah syafaat yang terbesar, yang dimana syafaat ini untuk keputusan, meminta keputusan kepada Allah atas umat manusia ini. Masalahnya kan diterlantarkan Allah Ta'ala berkaitan umat manusia nih. Awas tadi yang dimana di padang mahsyar kan kayak apa kisahnya nih. Kita ini belum mengalami apalagi cuma sudah ada tahu kisahnya, dapat bocorannya dari Nabi. Awas karena berapa ribu tahun kira di padang mahsyar tuh. Nah, angal situ makan gada, minum gada. Tapi hati takutan terus. Nah, kita di dunia lah 70 tahun di dunia, konyol-konyol kemana mana loh nih, bilang rame kan, ada hiburan ada makan ada aja, minum ada aja, pokoknya ada aja tak kurang nih, bebas anak mana-mana kan kita di dunia nih. Ada yang ini ribuan tahun diam, oh lah ada dulak, tambah takutan pula. Nah lalu kan kepadanya umat ini minta tolong, lalu akhirnya Nabi Muhammad nang berpandir ke Allah Ta'ala kan agar diputuskanlah siapa nang ahli surga ahli neraka. Ada lagi syafaat Nabi kita SAW itu memberikan syafaat kepada sekelompok umatnya untuk masuk surga bighairi hisab,
Gini nih, amun kita hitung jujur lah, nah masuk surga bujur-bujur surga tuh saya kitanya kira umat Rasulullah ini lah. Bukan wali-wali lah, anggap bukan wali-wali. Wali-wali itu kan setiap masa ini berjumlah 124.000. Sedangkan yang kada wali berapa? Sekarang ini ujar Habib Umar, jumlah kaum muslimin di dunia adalah sekitar 2 miliar. Yo, nang wali berapa? 124.000. Sisanya itu kada wali. Nang wali-wali ini jenang nang pantas masuk surga kan. Amun nang kada wali ini apa ada? Waloh. Nah, antara dua itu Pak. Nang ada wali wala, ada waloh loh kan. Nah, ternyata Nabi sudah berpesan, umatku ujar Nabi sepertiga masuk surga bighairi hisab. Bayangkan ya sepertiga 2 miliar tuh nah bagi 3 berapa? 2 miliar bagi 3 600 juta lebih lah. Ya anggaplah 400 juta lah. Nah, anggaplah kita bulatkan 700 juta 700 juta umat Nabi Muhammad setiap zaman ini masuk surga bighairi hisab. Kalau kita hitung nang nyaman aja lah per zaman sekarang nah. Jadi 2 miliar ini zaman sekarang, maka 700 juta masuk surga bighairi hisab. Padahal nang wali berapa? 124.000. Halus benar kan sejuta ada sampat. Seperapat juta aja lah. Kada dapat juga. 1,4 juta, seperempat puluh lah. Itu kah? Berapa sadiri juta 124.000 itu berapa jadi sejutaan? Bilang seperapat juta jangan disampat. Separuh pada 4 juta, 1/8 lah. Nah, 1/8 juta aja nang pantas surga akan buhun wali. Sisanya berbagai 699 sekian lagi bilang juta kan, hanya benar. Jadi ini umat Nabi nang pada wali nih, nang masuk surga bighairi hisab ini. Nah, maka kita berharap sekali lah nang mana-mana orang nang karunyukan sembahyang berjamaah, lo kan menghidupkan langgar kan, menghidupkan tempat-tempat ibadah kan cangkal tuh, majlis taklim, sembahyang berjamaah, lo kan nang mana nang karunyukan tuh mudahan ngintu nang masuk surga bighairi hisab. Yalah. Itu pun sampailah kira-kira sepertiga. Maaf lah. Kita satu desa berapa? 3.000 adalah BKPPS dari oleh. Adakah? Nah, kita satu desa ini adalah di sini banyak benar gitu, kota raja banyak benar. Luas kalau jarak wantannya adalah 3.000 lah kira-kira. 2.000 lah. Nah, 2.000 itu berarti 700-an deh. Kan? 700 adalah angka 7 kunjungan setiap desa itu nama wakili. Bila majlis taklim 700 nah hadir. Saya jemaah 700 nah hadir sampailah. Kan? Kurang pada 700. Mudahan kan nang mana rajin untuk ilmu, rajin supaya berjamaah, mudahan gini nang masuk surga bighairi hisab sampai sahabat Nabi ini. Karena kalau dihitung sepertiganya aja ada sampai dari setiap desa-desa atau satu RT atau satu jamaah langgaran berapa orangnya kan. Sampailah kira-kira sepertiganya. Tapi lah atas Allah Ta'ala apalah. Cuma kalau untuk mengharapkan ada mudah sudah. Nah ngarang mengharap tuh ada mau mudah usaha. Oi mapa unjun mencari iwak aja. Oi mapa mencari iwak pakai apa? Pakai unjun. Nah ini kan mengharap dapat iwak unjun main. Oh mapa cari iwak balukah lo di labuh. Oh mapa bahuma turun ke pahumaan no nih. Ada bisi nanunya, bisi nang pahumaannya ada bisi paungnya di bawah juga kan. Artinya nang mengharap dapat tuh ada usaha. Walaupun hasil dapat kadanya itu terserah Allah. Cuma kan kebiasaan Allah Ta'ala itu memberikan hasil kepada orang yang bekerja. Apa jar usaha tidak mengkhianati hasil. Itu atau tabalikah? Hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha? Nah, mana kata-katanya itu nang bujur. Nah, usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, mana bujur? Yang pertama yang kedua kah?
Nah, kalau kata-kata nang dari nuang kata-kata yang biasa itu kan hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil jelah. Kata-kata yang biasa kita dengar kan familiar di luar sana kan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu bahasanya. Padahal nih hasil itu tidak mengkhianati usaha. Usaha itu kan logikanya lah. Kenapa orang di luar sana tuh mengucapkan usaha tidak mengkhianati hasil? Padahal hasil tidak mengkhianati usaha lah. Itu di luar sana itu tuh bahasanya. Ya, kemudian kan kalau kita hitung-hitung secara logika kan, ikut apa nih? Kurang pada sepertiga kita nih kan, nama-nama orang-orang nang katuju hadir salat berjamaah, no kan, atau majlis taklim kan kurang pada sepertiga dari jumlah suatu desa-desa masing-masing tadi. Nah, jadi kan nangaran rahmat Tuhan tuh luas benar lah, luas benar, luas benar Allah Taala beri rahmat luas benar. Jadi kan mana sisanya gitu kan dapat aja tuh leh. Tapi kan udah mau ulah orang jadi kuler malah negara-negara nangar gini kan. Nah, tuh kalau kita hitung per zaman, tapi kalau kita hitung pulang misalkan hitung bertaan mulai zaman sahabat sampai hari kiamat, hitung sekaligus kalah kita leh orang beri menang. Kenapa orang beri rajin? Kalau zaman sahabat tuh sahabat tuh 90% nama amalakan nang cangkal benar kan amalakan lawan nang pas masa Nabi nih 10% tapi nama nguler kan zaman sahabat zaman tabiin kan berarti orang baru itu cangkal ibadah nang pangules sekitarnya kalau di akhir zaman kan 10% nang rajin nang 10%-nya kita huli kisahnya nah itu akhir zaman kan Allah alam apakah sekarang sudah terjadi. Nah begitulah jadi kalau dihitung per zaman per waktu maka orang-orang yang rajin tadi kan diharapkan itu masuk dalam kelompok Nabi yang masuk surga bighairi hisab. Wajar aja Nabi itu ucap, siapa hendak melihat, ya ujar Nabi kan umatku yang sudah dijamin Tuhan merdeka daripada api neraka, maka pandanglah kepada para penuntut ilmu. Itu Nabi pernah bersabda kayak itu. Man arada ayyandura ila utaka illahi minan nar fal yandur ila talabatil ilmi au kama qala Nabi. Siapa hendak melihat orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan daripada api neraka, maka lihatlah kepada orang-orang yang cangkal menuntut ilmu agama. Puji Rasulullah. Kemudian syafaat Rasulullah SAW lagi kepada sekelompok umatnya yang sudah nyata masuk neraka, diponis neraka sudah. Nabi melihat, tangkap sidin, umatku aja Nabi, jangan buang neraka, inggi-inggi aja malaikat. Pas lapasnya malaikat. Bawa Nabi ke surga. Ada juga anak itu kan. Untung bener lah. Ini habis dah anu patah semangat deh. Putus asa dah diponis surang dah jurang naiknya balik kami neraka sudah. Ayo bawa lagi Zabaniyah. Dituntunnya dah. Dipayarnya sudah kan Nabi melihat. Nah, ini untungnya Nabi melihat. Umatku jadi bingin ini, Nabi nandu malah umatnya. Di mana Nabi nandu? Kita tuh kan wudu loh nah. Nah, kita wudu di dunia. Maka bakas wudu kita tuh karena banyala. Nah, banyala karena muha, tangan, telinga, kepala, betis, banyala karena dari akhirat. Lalu Nabi nandu nanti jangan pikam kuda tuh nah, ada betipak lawan betipak dahi, betipak tangan, betipak betis. Warnanya tuh ada nama lain, malah lain lawan ya tapi nandunya dibika itu tuh Nabi pinandu umat. Lalu kita disuruh kan berwudu tuh banyak-banyak muha atau kan dilabihkan kahiga, tangan dilabihkan juga pada basuhan yang sewajibnya. Itu. Ada pulang syafaat Nabi kepada umat yang sudah masuk neraka. Karena Nabi minta kepada Allah akan agar dikeluarkan. Ada pulang sudah dapat surga dah, tapi surganya. Nabi beri syafaat, angkat ya Nabi derajatnya diangkatkan. Pada amalannya ada seberapa di dunia kan. Asal dapat surga, laranai aminnya gimana laranai surga nih kan harap pada dunia seisinya sudah. Nabi tahu kan, angkatakan ya Nabi derajatnya diangkat. Nah, itu. Maka syafaat Nabi yang tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang kelima. Nah, yang keempat itu bisa ya Nabi yang lain dapat juga. Tapi kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, ini khusus ampun Nabi aja. Nah, jadi syafaat yang didapatkan oleh orang lain, yaitu memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka dah. Masuk neraka dah, jadi ditarik kan. Sudah terasa neraka dah, jadi kalau dikeluarkan pada neraka itu. Dia dapat yang lain dapat syafaat, dapat boleh berikan syafaat.
Kalau Nabi tadi nanya nyata masuk neraka, sudah pacar dibawa ke neraka, ditarik Nabi kan. Jadi itu siapa tuh khusus Nabi yang memilikinya. Atau apa tadi orang sudah masuk surga diangkat pulang derajatnya lebih tinggi, itu Nabi juga yang berhak demikian. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Ada nabi-nabi sebelumku itu mereka diutus kepada kaumnya sahaja. Jadi kan nabi-nabi itu bahari bakal sekelas banu masing-masing berdaerah. Ya tamsil kan di Amuntai sekong nabi kan. Ada di Berbai itu pulang nabi. Kan di kandangan ada pulang nabi. Kayak itu tuh bahari itu. Jadi aslinya musyawarah ini gitu. Nah kayak Nabi Ibrahim lawan Nabi Lot kan masing-masing nabi. Nabi Ibrahim bisi umat, Nabi Lot bisi umat juga. Pada sejaman tak asing-asingnya emang gitu murid seorang kan atau anak buah seorang. Nah wilayah kan wilayah kenabian seorang itu wilayah kerasulan seorang masing-masing. Nah kalau aku jadi nabi wa bu'itsu ilan nasi ammah, aku diutus untuk seluruh manusia mulai zamanku sampai hari kiamat. Sabaratan itu ditarget agar masuk Islam. Wa ursiltu ilal khalqi, dan aku diutus kepada seluruh makhluk baik jin, manusia atau malaikat. Itu sabaratan adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun malaikat itu kada perlu lagi kan, mereka itu kan dibawa ibadah sudah ada ibadah dah. Cuma mereka itu dapat kemuliaan dengan mengakui Nabi Muhammad ada pemimpin mereka juga. Itu. Jadi sebagai kemuliaan bagi malaikat, Nabi diutus kepada para malaikat. Padahal kan malaikat itu sudah bagus juga nah. Nah, tapi kalau bangsa jin dan manusia itu memang mereka memang dapat utusan secara khusus kan Nabi itu diutus kepada mereka dua kelompok tadi. Nah, begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berada sekarang di seluruh dunia 8 miliar tadi kan. Nah, 2 miliar yang Islam, nang 6 miliar itu umat Nabi Muhammad juga. Cuma ngarannya umat dakwah. Adapun yang 2 miliar yang sudah masuk Islam ini ngarannya umat ijabah. Nah, maka kita sebagai umat ijabah, umat nang mematuhi, nang ma'asi lah Nabi, nang mendengarkan lawan pesan Nabi kan, lawan ajakan Nabi masuk Islam nih. Maka kita ditugasi untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Betul kita ini sebenarnya. Pacarannya bagus-bagus kita. Dengan kita membaiki diri kita sebagai orang Islam, itu secara kada langsung kita telah mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Nah, sehingga umat Islam itu apapun profesinya, mereka itu berdakwah sebenarnya. Sampai buat artis itu kan berdakwah buatnya sebenarnya. Bila kawa kan artis itu melakukan hal-hal yang baik-baik, oleh berikan contoh hingga orang kafir, orang non muslim terpanggil masuk Islam. Atau pemain sepak bola lawan nah sepak bola itu kan habis itu dunia nih orang ada tak yang buahnya yang bisa kan juga menampilkan keislamannya itu nah akhlaknya tak bisa di situ akan juga menggait hati-hati orang non muslim masuk Islam. Jadi apapun profesi orang Islam yang baik-baik ajalah nilainya itu kan, maka disitulah mereka berdakwah agar mengajak orang dari Islam untuk masuk Islam sebagai tugas Rasulullah yang dilimpahkan kepada umat. Nah, jadi apa yang dikhususkan kepada Nabi tidaklah seperti yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Adam disujudi para malaikat? Apakah Nabi Adam itu istimewa? Ada bukan karena keistimewaan Nabi Adam itu lepas pada Rasulullah maksudnya lah. Apakah Nabi Adam itu istimewanya lepas dari Rasulullah? Ada. Kenapa? Jadi Nabi Adam disujudi oleh para malaikat? Karena hakikatnya Nabi Adam itu akan melahirkan Rasulullah. Artinya kan Nabi Adam itu beranak, bercucu, berketurunan sampai kepada orang tua Rasulullah. Nah, maka Nabi Adam itu berjasa sebagai manusia yang menjadi bakal menurunkan Rasulullah SAW. Lalu disujudi oleh para malaikat. Itu kemuliaan yang sebenarnya. Kalau Nabi Adam itu mengetahui bermacam-macam nama, Nabi kita ketahui juga kan. Nah, berarti kan ada istimewanya Nabi Adam di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Idris di Quran itu kan disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris itu derajat tempat yang tinggi. Artinya diangkat ke langit.
Oh, Nabi kita katakanlah, Nabi kita pun diangkat ke langit, malahan lebih tinggi pada Nabi Idris. Nabi Idris tidak akan mendapat keistimewaan lebih pada Rasulullah. Nabi Nuh diselamatkan daripada banjir bandang. Habis sealaman ini matian orang Nabi Nuh jeung umatnya anak ada tenggelam. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih istimewa dari Nabi Nuh. Napa umatnya kada dibinasakan Tuhan. Nah, maka lebih istimewa Nabi kita dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dilempar ke api, apinya menjadi dingin menyelamatkan. Napa aja istimewa Nabi kita? Nah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam api musuh yang ingin memerangi itu digagalkan Allah Ta'ala, dipadamkan Allah Ta'ala. Maka lebih besar pada api yang secara lahiriah yang membakar Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi kita digelar Habibullah, kekasih Allah lebih tinggi pada Khalilullah. Nabi Musa tongkat dilempar jadi ular, tapi ularnya bisa pandir. Ularnya kan bisa pandir loh maneh. Nah, tongkat dilempar jadi ular hidup adakah? Hidup. Tapi ularnya bisa pandir, kada pandir naik aja ularnya. Ular Nabi Musa atau amun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam batang kurma yang sudah mati, iya nangis. Suara artinya kan, nah berarti harap ada ampun Nabi Musa. Nabi kita kan batang kurma menangis, minta apa? Minta palok ke Nabi kan. Karena raja dipakai Nabi berkhutbah nih. Nabi Musa lautan terbelah. Nabi kita SAW langit yang terbelah atau Isra Mi'raj itu kan dibukakan langit dan bulan terbelah dua untuk Nabi kita. Nabi Harun sidin mupandir itu pasih. Nah, kata-kata sidin itu harap benar, hebat benar kata-kata sidin itu mau larang terkagum-kagum. Oh, Nabi kita SAW harap pada Nabi Harun kata-kata beliau. Nabi Yusuf diberikan ketampanan separuh ketampanan seluruh dunia. Oh, Nabi kita SAW full ketampanannya. Allah juga Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman bisa pandir lawan burung. Oh, Nabi kita burung. Jangan burung, betu kan. Nangar Nabi betu ucap salam Nabi nangar Rasulullah betu pandir lawan Rasulullah nangar sih. Nabi Sulaiman kan binatang aja kan pandir nih kawa menangar pandir paham bahasa binatang. Nabi kita paham bahasa betu. Dan pernah juga pan burung itu kan Nabi pernah burung itu taraba kalau ekonomi. Ya Nabi siapa? Ikam nih para sahabatku nama ganggu burung nih. Orangnya budikakan jadi Nabi anaknya tuh. Nah ada menyuntan anak burung nih. Lapornya Nabi komplainnya. Bahasa sahabat itu bulik matarakan bahasa kasarangannya. Kan paham bahasa burung ada riwayatnya itu kan. Nabi Sulaiman pulang pakai pesawat sidin pakai angin no nih. Aman aja tarabang angin membawa cepat benar. Nabi kita napa kendaraan sidin burak. Arat pada angin Nabi Sulaiman cepat lagi. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan penyakit nang korones malahan sampai menghidupkan orang mati. Ya, Nabi kita SAW pun demikian juga. Bukan hanya manusia yang dihidupkan Allah Ta'ala, kambing nang baracun doh, yo pandir depan Nabi. Kalau Nabi Isa kan manusia nang mati hidup dihidupkan. Ada Nabi kita SAW bukan hanya manusia, sampai kambing mati aja kan sudah dimasak nih diracuni oleh Yahudi berpandirnya kepada Nabi kita SAW. Nah maka dengan demikian apapun kehebatan para nabi-nabi maka semuanya pasti di bawah daripada keistimewaan Allah berikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka marilah kita mencintai Rasulullah SAW. Marilah kita mengagumi Rasulullah SAW. Marilah kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi kita SAW sebagai wujud kekaguman dan kecintaan kita kepada beliau. Semoga kita diberikan Allah Ta'ala cinta kepada Rasulullah SAW dan juga dicintai Rasulullah SAW. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sarafus salih alhamdulillah nabi wa alibatil kiram syawillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma akhtana wa ma ta'ammatna wa asrarna wa a'lanna wa anta 'alamu bina antal muqaddim wa al-mu'akhir anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.